Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Dwi Saputri dengan NIM 2005523030. Mahasiswa akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dalam memenuhi tugas skripsi dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Sudiyatno, MM. Dengan judul penelitian yaitu faktor-faktor yang menentukan financial distress pada perusahaan di industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang pertama adalah latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mana sangat rawan terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. Dengan konotasinya, perusahaan-perusahaan tersebut terbagi di berbagai bidang industri, salah satunya perusahaan industri manufaktur. Di Indonesia, sektor ini menjadi penunjang paling kuat di antara bidang lain dan bahkan tercatat dalam ASEAN. Posisi sektor manufaktur Indonesia menjadi posisi teratas jika dilihat dari Manufacturing Value Added atau MVA yang saat ini sebesar 4,5%. Selain itu, dalam beberapa penelitian seperti penelitian Hendra Wahyudi, Agustin HP, Nande Widaninggar, dan Ardindo Bayu Segara pada tahun 2021 ditemukan perusahaan-perusahaan tergolong financial distress yang mana sudah diterangkan dalam PPT. Perusahaan-perusahaan tersebut contohnya yaitu PT Wilmar Cahaya, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, PT Prasida Aneka Niaga, PT Mayora Indah Tbk, dan yang terakhir yaitu PT Kedaung Indah Can Tbk. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bagaimana pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pengaruh aktivitas perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian sendiri yaitu mengetahui dan menganalisis faktor yang menentukan financial distress di perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada model grafis dan hipotesis. Model grafis sendiri yaitu menjelaskan tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress, dan dikembangkan hipotesisnya dengan hasil yaitu hipotesis 1, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Kemudian hipotesis 2, likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis 3, leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Hipotesis 4, aktivitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Dan hipotesis kelima yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap financial distress. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel adalah sampling purposive, dan didapat sejumlah sampel 32 perusahaan dari 42 perusahaan manufaktur subsektor food and beverage tahun 2020 sampai 2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini sendiri menggunakan bantuan program aplikasi FIUS 12 untuk pengujian data untuk menguji apakah profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress dengan beberapa pengujian seperti analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji F, uji T, uji koefisiensi determinasi, dan uji regresi linier. Adapun hasil uji regresi linier atau linier berganda yaitu hasil uji regresi dengan estimasi model regresi FEM atau Fixed Effect Model setelah dilakukan uji jauh dan uji Hassman, dan dihasilkan persamaan regresi yaitu FD atau financial distress sama dengan 0,592339 plus 8,554788 ROA plus 0,067182 CR minus 3,1765 DR plus
0,374224 TAT plus 0,169534 size. Adapun dari hasil uji T atau uji hipotesis yaitu sebagai berikut. Nilai T tabel sebesar 1,985523 yang diperoleh dari K sama dengan 6, N sama dengan 96, DF sama dengan N minus K sama dengan 90. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka dihasilkan nilai T tabel sebesar 1,985523. Dari pengujian tersebut disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikansi terhadap financial distress dan memiliki hubungan arah positif, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap financial distress ditolak. Kemudian likuiditas berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan memiliki hubungan arah positif, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa CR berpengaruh negatif terhadap financial distress ditolak. Kemudian ada leverage. Leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan memiliki hubungan arah negatif, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa DR berpengaruh positif terhadap financial distress juga ditolak. Aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap financial distress ditolak. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress ditolak. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan apabila profitabilitas perusahaan meningkat dikarenakan oleh laba yang tinggi, justru akan menaikkan nilai financial distress. Meningkatnya financial distress menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kondisi yang tidak sehat atau meningkatnya terjadinya financial distress. Yang kedua, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan apabila likuiditas perusahaan meningkat, maka akan menaikkan financial distress. Meningkatnya financial distress tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kondisi yang kurang sehat dan berisiko terjadinya kondisi financial distress. Yang ketiga, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan apabila leverage meningkat, maka financial distress akan menurun. Semakin kecil financial distress menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi keuangan yang kurang sehat dan berpotensi mengalami financial distress. Aktivitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang artinya apabila perusahaan memiliki penjualan yang sangat lambat dapat mengakibatkan kerugian dalam perusahaan. Besar kecilnya nilai perputaran aset tidak menjadi tolak ukur suatu perusahaan dikatakan mengalami financial distress atau tidak. Apabila suatu perusahaan mampu mengendalikan asetnya dengan baik, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress pun akan semakin kecil. Yang terakhir yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan besar yang memiliki aset banyak belum tentu terhindar dari kebangkrutan jika aset tersebut tidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat memberi manfaat bagi yang melihat dan membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.